Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang kami hormati, dosen pengampu algoritma dan pemrograman Pak Muhammad Adrizo dan dosen pengampu praktikum algoritma dan pemrograman Pak Novi Trisman Hadi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan program aplikasi yang telah kami buat untuk memenuhi tugas akhir algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Program aplikasi yang kami buat berjudul Period Tracker. Selanjutnya, perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Dia Saputra, Karinina Nurmelita Malik, Dini Rahmawati, Fajar Ramadan, Muhammad Fadli Multi, dan Anissa Zafira Adia. Period Tracker merupakan aplikasi untuk mengontrol periode menstruasi serta masa subur pada wanita. Materi yang kami gunakan pada pemrograman kali ini, yang pertama struktur program, yang kedua operator, ekspresi, dan struktur, yang ketiga struktur pengulangan, yang keempat string, yang kelima file dan exception, yang keenam fungsi, yang ketujuh list, dan yang terakhir dictionary. Selanjutnya mengenai kode pemrograman akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Saputra. Oke, jadi yang pertama kita membicarakan tentang library ya. Yang pertama ada import OS, kedua import time, ketiga import random, keempat import datetime, yang kelima import numpy snp. Lalu dengan variabel, yang pertama ada aplikasi namanya, yaitu period tracker, ada simbol, ada main list yang bervalue-nya dictionary, period list dengan value-nya dictionary juga, lalu doctor list yang berisikan dictionary dan list. Lalu di sini adalah variabel sementara. Itu yang pertama ada save dengan list kosong, trf dengan list kosong, dan mulai dengan bool true. Lalu di sini ada fungsi acakan yang fungsinya untuk mengacak letter dan number yang ada yang akan diacak. Diacaknya dengan menggunakan loop 10 kali, lalu dengan akhir memakai variabel akhir dengan tulisan kode pembayaran dengan acakan yang tadi telah dibuat, lalu akan return akhir. Lalu ada fungsi sequential search yang awalnya digunakan pada praktikum ini. Lalu ada def sleep clear yang gunanya untuk meng-sleep dan juga untuk meng-clear. Lalu ada fungsi fake loading dan ada fungsi save. Lalu akan dilanjutkan dengan fungsi first time. Ya, ini saya akan menjelaskan tampilan awalnya ketika kayak kita baru menjalani programnya itu. Itu pada tampilan awalnya ini program minta user untuk input nama dan umur. Nah, setelah program dapat menyimpan nama dan umur, klasifikasikan umur berdasarkan golongannya. Kayak ada anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya itu program akan nanyain alasan untuk kita mendownload atau menggunakan aplikasi Prefer ini. Nah, metode berikutnya. Nah, di situ ada fungsi first time. Jadi ketika kita baru menjalani program ini, kita akan bakal ditanyain nama, umur, sama alasan kita kayak tidak menikah. Karena kita input nama dia, kita input nama umurnya, kita input umur kita akan masuk momen apa ketika digambar apakah jadi remaja ya. Kita cuma input alasan kita untuk kita program ini. Baik, selanjutnya ini ada menu ya. Nah, di menu ini kita bisa melihat fitur-fitur apa saja yang disediakan pada program kami.
Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya ada simbol dan juga nama aplikasi, serta inputan nama, golongan, dan juga umur, serta fitur-fiturnya. Ini bisa dilihat di kodenya. Nah, di sini di line 137 ada fungsi main ya, di mana kita mendeklarasikan mulai sebagai variabel global, lalu mengeprint simbol dan juga nama aplikasi, serta mengeprint inputan nama, umur, serta golongannya. Lalu untuk menampilkan fitur-fitur yang ada, kita menggunakan for loop, di mana kita looping key dan value yang berada di dictionary main list. Nah, setelah itu untuk inputannya ini kita deklarasikan dengan variabel ini, di mana inputannya ini sebuah bilangan bulat yang berasal dari key dari dictionary main list. Setelah itu ada fungsi prosedur stripper dan juga fact loading. Dan untuk membawa kita ke fitur-fitur yang lebih utamanya, nah ini kita menggunakan if, elif, dan else. Nah, di mana jika ini yang tadi kita deklarasikan sebagai integer, itu diinputkan key mulai period, itu akan menjalankan prosedur mulai period. Sedangkan jika ininya diinputkan key dari chat dokter, itu akan menjalankan prosedur chat dokter. Lalu jika variabel ini diinputkan key dari riwayat transaksi, itu akan menjalankan prosedur riwayat transaksi. Selanjutnya, jika variabel ini dimasukkan angka atau key dari FAQ seputar menstruasi, itu akan membawa kita ke prosedur FAQ. Serta jika dimasukkan angka lain selain key 1, 2, 3, 4, maka itu akan mengeluarkan user dari program. Nah, untuk selanjutnya, itu akan menjelaskan fitur mulai period yang dijelaskan oleh rekan saya Dias. Ya, jadi di sini ada fitur mulai period. Jadi fitur ini user diminta untuk mengisi pertanyaan mengenai period menstruasi yang dialami. Program akan otomatis menyimpan data yang telah diinput dan mulai menghitung siklus menstruasi yang dialami oleh user. Nah, jadi di dalam kode ini kita akan masuk ke dalam angka 1. Lalu di sini bisa terlihat, kita mau ulang dulu. Saya akan menginput beberapa angka. Nah, sini sudah terlihat tanggal sekarang, trial menstruasi, hasil hari kamu haid, dan masa akhirnya. Ini kita bisa lihat dari kodenya. Yang pertama ada print simbol, terus ada listnya ini yang ada di sini, trial menstruasi, hari kamu haid, masa akhir haid. Ada date sekarang yang bisa lihat di sini, ya print. Lalu di sini ada membuka file txt dengan mode baca, dan ininya menjadi list dari save txt, lalu diulang sebanyak 3 kali. Lalu ini bagian baris paling bawah, dia akan meng-replace minus dengan strip, lalu meng-replace detiknya. Lalu setelah itu dia akan menjadikan string tadi menjadi format datetime. Lalu dia bakal print. Nih bisa dilihat di sini. Lalu dia menggunakan for loop untuk melihat value dari period list item. Nah, terus ada ini untuk input. Nah, jika ininya itu back, dia akan membawa ke main menu. Jika else, berarti namanya muat ulang, dia akan bertanya beberapa pertanyaan, berapa lama Said, siklus, terakhir. Lalu program ini otomatis akan mengkalkulasikan semuanya yang ada di sini. Lalu dia akan meng-save di save txt dengan mode append. Lalu setelah itu dia bakal back save dan akan balik ke mulai period. Selanjutnya ada tampilan cek dokter. Pada menu ini akan menampilkan 4 dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Ini di konsultasinya ini tertera jadwal dan nomor WhatsApp-nya. Dalam satu konsultasi ini dikenai biaya 15.000, dan jika sudah memilih nomor, maka kita akan menampilkan kode pembayarannya pada slide selanjutnya.
Ya, ini bisa terlihat kode pembayarannya. Kita ke kode Python ya. Pada kode 207, line 207 menggunakan dev chat dokter. Kita print dulu simbol dan name-nya. Kita ketik 2. Bisa terlihat ini ada list dokternya ya. Kita menggunakan for key for value in doctor list. Lalu kita print lagi key-nya. Lalu kita menggunakan perulangan for in value print i. Kita juga menggunakan variabel print note 1 kali konsultasi dikenakan biaya 15.000. Kemudian kita memakai integer untuk menginput dokter mana yang ingin di-chat. Kita ketik 2. Nah, maka tertera kode pembayaran pada terminalnya. Kode pembayaran ini berasal dari printf acakan. Printf acakan ini dari variabel num dan letter yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Kemudian kita menggunakan variabel print untuk konsep pembayaran period tracker, di mana satu datang ke kasir, lalu bila ingin membayar period tracker. Kedua, berikan nominal uang yang diminta kasir. Yang ketiga, chat dokter dengan menuliskan kode pembayaran. Selanjutnya, kita membuka file transaksi with open transaksi.txt sf, lalu flight akhir plus /n, lalu for value in doctor list, siku kurung ini, dan flight value plus /n. Kita menggunakan input untuk tekan enter bila ingin membawa ke menu awal, menggunakan printf untuk simbolnya, dan fake loading untuk membawa ke menu awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini Rahmawati. Berikutnya di sini adalah fitur riwayat transaksi. Fitur ini akan menampilkan secara detail mengenai status riwayat transaksi pembayaran yang berasal dari fitur chat dokter. Setelah menggunakan fitur chat dokter, maka di sini program akan menampilkan ringkasan riwayat transaksi yang telah berlangsung. Untuk kodenya sebagai berikut. Nah, kalau di menu kita menginput angka 3, maka ini akan menjalankan fungsi riwayat transaksi. Nah, ketika dijalankan, fungsi ini nantinya akan menampilkan simbol serta nama aplikasinya di atas. Lalu di baris berikutnya, ini akan membuka file transaksi dengan sintak with open file transaksinya dengan mode read sf. Lalu variabel CK ini nanti akan ngebaca file transaksinya sekaligus nge-split line untuk dijadikan list dengan menggunakan metode read dan split line. Selanjutnya, di sini ada perulangan for i in range dengan parameter fungsi len CK. Lalu di bagian if ini, jika dalam perulangan udah menemukan baris kelima, maka akan diberi spasi supaya daftar riwayatnya itu tampilannya lebih rapi. Maka dari itu, nanti riwayat transaksi akan menghasilkan output berupa kode pembayaran, nama dokter, nomor WhatsApp, jadwal, lalu dilanjutkan dengan riwayat transaksi lainnya jika ada. Dan yang terakhir, variabel ini untuk kembali ke menu awal. Di sini ada input dan nantinya apapun yang diinput dia akan ke sleep clear dan dia akan membawa kembali ke menu awal. Sehingga dengan menekan tombol enter pun nantinya akan kembali ke menu awal. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Anissa Zabira. Fitur selanjutnya yaitu FAQ, yaitu di mana pada menu ini user diminta untuk menginput nomor pertanyaan yang sudah disediakan yang ingin diketahui. Pada kode programnya, di sini kita menggunakan open file. Di sini bisa dilihat di layar sebelah kanan, jika kita menginput menu FNQ ini, di sini kita disuruh untuk masukkan nomor pertanyaan yang ingin ditanyakan. Misalkan kita input nomor 1. Lalu jawaban atau solusinya akan muncul.
pada kodenya, yaitu di sini kita menggunakan open file. Yang pertama, def FAQ, print, simbol. Kemudian print yang kedua itu pertanyaan mengenai menstruasi. Selanjutnya kita open file teksnya, lalu kita ubah menjadi string. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi numpy array. Selanjutnya for i in range 22 dikarenakan pada file teksnya ada 22 lines. Pada if modulus i modulus 2 sama 0 akan memprint pertanyaannya. Lalu pada kode tanya kita bisa input nomor pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Selanjutnya program akan print jawaban atau solusi sesuai dengan input yang kita masukkan. Lalu kita dapat tekan enter jika ingin kembali ke menu awal. Sekian presentasi kami mengenai tugas akhir, algoritma, dan pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang berjudul Period Tracker. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.